Oke, teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video kita yang pertama, di mana video pertama itu kita membahas 5 saham yang request oleh teman-teman kita di grup WhatsApp supaya kita bantu analisakan saham-sahamnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin melihat review 5 saham yang saya bahas, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Ini kita lanjut ke 5 saham yang teman-teman di grup WhatsApp supaya kita bantu analisakan saham-sahamnya. Kita lanjut supaya tidak terlalu lama. Saham pertama itu ada saham ESA, teman-teman. Nah, saham ESA ini kalau teman-teman lihat secara tren ya, dia di dalam tren itu masih berada dalam tren yang negatif atau bearish kalau kita lihat di dalam tren yang lebih besar. Nah, kita lihat di dalam tren yang lebih kecil. Kita lihat di dalam tren yang lebih kecil. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ada orang yang mengatakan ini membentuk sebuah head and shoulders. Tapi jujur saya pribadi adalah seorang trader yang minim menggunakan chart pattern. Jujur saya adalah orang yang minim menggunakan chart pattern. Tapi kalau seandainya teman-teman pengguna chart pattern, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, dia seperti membuat head and shoulders. Nah, kita lihat di sini, kalau kita tarik channelnya seperti ini, nah dia seperti membuat sebuah high and shoulders yang dimana ketika dia break ke bawah, teman-teman, kita bicara dua skenario ya. Untuk saham ESA kita bicara dua skenario. Saya bicara skenario chart pattern ya. Saya bicara skenario chart pattern walaupun saya pribadi saya kurang suka trading dengan menggunakan chart pattern. Jujur, saya seorang trader yang kurang suka trading dengan chart pattern. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau dilihat ini merupakan left shoulder atau bahu kiri, ini bahu kanan, ini adalah kepalanya, yang dimana kita menemukan sebuah key level, sebuah key level yang menjadi area penting, yang dimana ini merupakan juga area demand untuk saham ESA ini sendiri, teman-teman. Kalau kita perhatikan, kalau seandainya ESA di dalam beberapa waktu ke depan dia break area 595, kemungkinan besar terjadi sebuah continue trend di dalam tren yang lebih besar, yang dimana tren itu akan bearish di dalam tren yang berkelanjutan. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Jadi kalau seandainya pengguna chart pattern akan menganalisanya seperti ini. Tapi karena saya pengguna area supply and demand, saya nggak ingin menggunakan chart pattern. Saya nggak ingin menggunakan chart pattern dan kita menemukan sebenarnya eh, trennya itu memang dia di dalam tren yang lebih kecil dia selalu membuat higher high ya. Kita lihat di sini membuat titik yang lebih tinggi walaupun di dalam high-nya itu dia tidak membuat titik yang lebih tinggi. Di dalam titik lebih tinggi dia tidak membuat lebih tinggi tapi di dalam titik terendahnya dia sedang berusaha membuat titik yang lebih tinggi walaupun tidak di dalam eh, momentum yang signifikan gitu. Nah, di sini teman-teman menemukan ada area gap, di mana gap ini menciptakan sebuah area supply, teman-teman. Nah, kita tandakan ini merupakan area supply kita. Nah, yang dimana ini menjadi sebuah titik penting untuk pergerakan saham ESA ke depannya, teman-teman. Kalau kita temukan, berarti kita menemukan bahwa ESA ini sedang dekat-dekat area resistennya nih. Nah, kalau kita buat seperti ini, justru seperti membentuk capaian ascending ya. Kalau teman-teman perhatikan dia seperti membentuk ascending. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita menemukan area yang pas, teman-teman. Memang ini merupakan area demand kita, walaupun tercluster dengan area channel trend lainnya. Teman-teman perhatikan di sini, ini merupakan area demand kita. Kita tandakan level areanya. Nah, 620 sampai 595. Jadi ini merupakan area yang pas ketika teman-teman bertanya area yang penting untuk entry di saham ESA. Kalau sekarang sih jujur lebih baik kita menunggu. Apakah dia breakout, teman-teman? Apakah dia breakout? Kita punya skenario, kita bisa buy on BOB atau buy on breakout, atau teman-teman ya tipe trader yang konservatif bisa mencoba menunggu dia throwback dulu baru entry. Berarti secara tren terjadi sebuah reversal trend. Atau teman-teman bisa menunggu buy on weakness. Dia masuk ke area demand kita, yaitu di 620 dan cut loss di bawah 595. Jadi ada dua skenario yang teman-teman bisa perhatikan di saham ESA ini sendiri. Kalau seandainya dia breakout di atas 730, itu menarik untuk teman-teman perhatikan. Tapi kalau seandainya dia nggak breakout, ya udah kita menunggu cluster trennya terbentuk seperti apa, kita menunggu strukturnya seperti apa, baru kita akan lakukan adjustment atau penyesuaian untuk entry di saham ESA. Untuk ESA sebenarnya saat ini kita lebih baik menunggu. Kalau seandainya teman-teman belum punya barang, saya sarankan kita menunggu dulu.
apakah dia breakout di atas 730 untuk kita trading buy, atau dia membentuk sebuah structure baru dan membentuk sebuah demand baru, atau kita bisa buy on weakness di area 620 sampai 595. Jadi kita menunggu seperti apa dia terbentuk. Jadi kalau dengan kondisi sekarang sih, ini terlalu terbatas pergerakannya untuk kita entry, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tipe trader day trading, ya teman-teman bisa manfaatkan di hariannya di esok hari. Tapi kalau saya tipe trader yang swing, kita lebih baik menunggu. Menunggu momentum yang tepat, jangan paksa masuk. Kita tunggu apakah dia breakout atau dia masuk demand level kita, atau bahkan dia membentuk sebuah structure baru sehingga membentuk sebuah demand baru. Jadi kita lebih baik menunggu untuk saham ESA ke depannya seperti apa gitu. Jadi di dalam minor trendnya dia menarik untuk kita perhatikan, teman-teman. Oke, itu untuk ESA. Selanjutnya ICBP. ICBP di sini saya hapus dulu gambarnya. ICBP ini sebenarnya masih menarik secara tren, tapi teman-teman harus lihat di dalam trennya yang lebih kecil juga. Di sini kita menemukan ada area resisten, teman-teman. Di mana dia udah kena beberapa kali ya, kurang lebih. Di sini kita menemukan tandanya ini menjadi sebuah area supply level untuk saham ICBP ini sendiri. Nah, ini teman-teman perhatikan sebenarnya harganya sudah mulai landai ya. Kita katakan dia mulai landai ke bawah. Kalau kita lihat memang terjadi sebuah perseteruan di dalam ICBP, teman-teman. Saya tidak terlalu ikuti beritanya, tapi terjadi sebuah perseteruan antara hak cipta untuk Indominya. Kalau teman-teman lihat beritanya gitu. Nah, kita lihat teknikalnya. Teman-teman perhatikan di sini ada key level penting yang dimana dia nggak boleh lewati, teman-teman. Kita tandakan dulu areanya ya, kurang lebih di sini. Jadi sebenarnya ini area yang dia nggak boleh lewat. Kalau seandainya dia lewat, berarti ya secara tren ada potensi dia terjadi reversal trend. Saya tandakan dulu. Nah, kita tandakan seperti ini. Kita coba tarik channel seperti ini nih. Nah, kita menemukan sebenarnya dia udah mulai landai ya, teman-teman lihat di sini. Dia mulai terjadi landai harga. Sebentar ya, saya adjustment dulu kurang lebih seperti ini. Nah, kita menemukan seperti ini, teman-teman. Takutnya harganya mulai landai ke bawah nih. Jadi sebenarnya kalau secara area sih menarik untuk teman-teman coba BOW, buy on weakness saham ini menarik untuk teman-teman perhatikan. Terlepas ini ada gap, tapi ya ini merupakan area demand yang tidak boleh dia lewatkan. Kenapa? Karena ini terbukti terjadi sebuah reaksi. Ini sekali terjadi sebuah reaksi, tandanya demand-nya ada. Di sini terjadi sebuah reaksi, tandanya demand-nya juga ada. Di sini terjadi sebuah reaksi, tandanya demand-nya masih ada. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi ya sah-sah aja untuk ICBP karena secara area ya menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, untuk cut loss juga kurang lebih ya hanya sebesar 3% dan TP ya teman-teman bisa letak di 11.700 gitu, itu dekat-dekat area resistannya. Tapi saya pribadi sih kurang suka ya trading saham yang naiknya sudah sangat signifikan dan harga sudah mulai landai seperti ini, takutnya terjadi sebuah distribusi gitu. Jadi kita lebih baik cari saham yang lebih menarik untuk kita perhatikan. Kalau seandainya teman-teman sudah punya barang di area bawah, di harga 9 ribuan, ya jaga-jaga aja. Kalau seandainya harga turun di bawah 10.775, ya take profit aja dulu daripada nanti teman-teman justru nggak dapat apa-apa gitu. Secara area teman-teman mau coba buy on weakness menarik, tapi pahami kalau seandainya harga turun di bawah 10.775 ya saya sarankan cut loss dulu untuk saham ICBP. Oke, nah selanjutnya BSDE. Untuk BSDE di sini kita udah tandakan sebenarnya secara tren saham ini masih sideways. Nah, kalau teman-teman tanya saham apa sih di dalam sektor properti yang bisa kita simpan di dalam portofolio dalam jangka waktu yang lebih panjang, saya rekomendasikan teman-teman tuh saham BSDE, teman-teman. Karena secara valuasi saham BSDE ini masih tergolong murah dan menarik untuk teman-teman simpan di dalam portofolio. Nah, ini kalau kita lihat secara area ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman mulai lakukan akumulasi gitu. Sekarang tergantung teman-teman motifnya apa masuk ke market atau masuk ke saham BSDE. Kalau seandainya teman-teman motifnya trading, ya perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 1045, ya teman-teman wajib harus dulu sahamnya. Tapi kalau seandainya teman-teman memang motifnya ingin simpan saham BSDE ini di dalam jangka waktu yang lebih panjang, ini merupakan area pertama yang bisa teman-teman lakukan akumulasi. Semakin turun ya, semakin akumulasi. Karena kalau kita bicara
harganya turun, sedangkan fundamentalnya bagus, ya itu justru menjadikan momentum untuk teman-teman lakukan akumulasi gitu. Kalau sekarang, ya saya katakan ini merupakan area yang pas untuk teman-teman lakukan akumulasi. Kalau seandainya teman-teman dengan status trading ingin masuk ke market, ini area yang menarik juga teman-teman karena cut loss-nya sendiri cukup di bawah 1045. Nah, kita lihat ya, cut loss-nya di bawah 1045, let's say kita katakan 1035 deh. Jadi resikonya sendiri hanya sebesar 4,3% gitu. Kalau seandainya TP ya teman-teman bisa tektok-tektok area TP-nya 1200 itu merupakan area resisten. Kalau seandainya dia breakout di atas ini sebentar 1235 ya tandanya harganya akan rally lagi teman-teman. Jadi untuk BSDE sendiri sebenarnya secara valuasi menarik untuk teman-teman simpan di dalam portofolio. Yang paling penting adalah teman-teman tahu saham yang teman-teman beli itu apa gitu. Kebanyakan orang beli saham tapi nggak tahu apakah saham ini bisa di follow up ke depannya atau tidak. Karena trading itu ya teman-teman tuh sama seperti investasi. Beli saham bagus ya hasilnya bagus. Sama ibarat teman-teman misalnya nih saya pengalaman seorang yang bekerja di bidang otomotif. Ketika saya seorang yang bekerja di bidang otomotif, ya tentu kita mau jual barang yang bagus. Contoh saya pemain mobil second ya kan. Tentu mobil second yang ingin saya beli adalah barang yang bagus supaya di kemudian hari saya bisa jual di harga lebih tinggi gitu. Nah, sama konsepnya teman-teman bawa di bursa saham teman-teman. Coba pilih saham yang bagus dan kita di kemudian hari berharap kita bisa jual di lebih tinggi harganya. Kita nggak bicara time ya, tapi kita bicara metodenya seperti itu. Itu adalah metode yang pas. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh pilih sahamnya bagus dulu. Kalau ditanya besar kecilnya cuan yang teman-teman dapatkan, bukan persentasenya yang teman-teman perhatikan ya. Maksudnya gini, bukan resikonya yang teman-teman besarin. Karena kebanyakan orang, karena modalnya minim, ya mereka besarkan resikonya. Sebenarnya itu salah. Kalau seandainya teman-teman udah biasakan seperti itu, ya ke depannya teman-teman akan terbawa gitu. Kalau seandainya dari modal kecil, teman-teman sudah biasakan tidak disiplin, teman-teman tidak disiplin untuk mengembangkan dananya, ya ke depannya pun teman-teman tuh nggak akan bisa megang kelola dana yang lebih besar gitu. Coba disiplin dulu, beli saham yang bagus walaupun modalnya kecil. Kalau seandainya dalam 1 tahun dia bertumbuh, ya metode teman-teman dan konsep teman-teman tuh udah benar. Mindset dan mentalnya udah bagus. Sekarang tinggal naikkan modalnya, bukan risikonya yang dinaikkan gitu. Jadi ini saya belajar pengalaman saya di market sejak tahun 2018 ya. Saya trading forex dari tahun 2016, saya masuk bursa saham 2018. Dan saya men-sharingkan apa yang saya alami di market, teman-teman. Apa yang saya alami di market, ya saya sharingkan kepada teman-teman. Overall, yang akan memberikan teman-teman cuan itu adalah saham-saham bagus. Bukan saham-saham yang hanya di pump and dump oleh beberapa pihak demi kepentingan, ya mereka cuan, mereka tampilkan ke publik, teman-teman nggak cuan gitu. Ya bisa jadi yang mereka tampilkan yang cuan-cuan aja. Justru yang stop loss-nya kita nggak tahu gitu teman-teman. Jadi coba tradingnya lebih mandiri, pilih saham yang bagus, minimalisirkan untuk lihat konten-konten di media sosial karena itu nggak akan mendidik teman-teman menjadi trader yang lebih baik. Percaya sama saya. Oke, nah itu untuk BSD. Teman-teman bisa perhatikan trading plan-nya. Kalau seandainya ingin trading statusnya, teman-teman bisa buy on witness, cut loss apabila harga turun di bawah 1045. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin menjadi seorang kolektor saham BSDE, ya semakin turun semakin beli. Ingat, ini saham bagus secara sektor properti, ini adalah salah satu saham yang paling bagus. Dan semakin turun, ya teman-teman bisa menjadi seorang kolektor di saham BSDE ini. Semakin turun, semakin beli. Gitu. Oke, itu untuk BSDE. Selanjutnya saham Ruiz. Nah, ini saham Ruiz kalau teman-teman perhatikan, ini mempunyai tingkat volatilitas yang tinggi. Jadi kalau seandainya teman-teman trading di saham-saham seperti ini, pahami resikonya. Jangan nanti teman-teman trading di saham seperti ini, teman-teman nggak paham resikonya. Justru hanya kemakan oleh pump and dump orang-orang. Itu nggak membuat teman-teman jadi trader yang lebih baik gitu. Nah, kita analisa untuk saham Ruiz. Ruiz, teman-teman perhatikan di sini ada bottoming di level harga 182. Oke, kita menemukan ada area resistance di level harga triple 2 sehingga terjadi sebuah rejection. Kenapa terjadi sebuah rejection? Karena orang yang sangkut di area ini, teman-teman, buang barang di sini, setidaknya dia keluar dulu. Makanya terjadi sebuah shadow, terjadi sebuah tekanan supply karena di sini mungkin ada orang yang sedang sangkut, teman-teman. Ini kan terjadi shadow kan, tandanya ada orang yang sangkut di sini.
Ketika harga naik ke atas, ya bisa jadi orang-orang yang di sini jual barangnya. Oh, selagi ada kesempatan keluar, mereka keluar. Terjadi sebuah rejection. Tandanya supply masih ada. Nah, sekarang kalau teman-teman tanya, kalau teman-teman ingin swing, ya area pas itu untuk entry area 190, 182. Ini adalah area yang pas untuk entry teman-teman kalau seandainya statusnya ingin swing. Tapi kalau seandainya ingin day trading, ya teman-teman harus perhatikan kalau seandainya besok dia mampu breakout di atas 122, ya teman-teman bisa coba manfaatkan momentumnya gitu. Tapi kalau dengan kondisi sekarang sih, dia sedang ada di area tengah-tengah antara sideways-nya. Ya, saya sarankan sih lebih baik kita menunggu, teman-teman. Kita menunggu terjadi sebuah konfirmasi dia breakout, baru kita bisa entry. Kalau kita lihat, oh Pak ada volume nih di sini. Iya, memang ada volume di sini teman-teman. Tapi kita harus pahami saham-saham yang mempunyai market cap kecil seperti ini saham-saham yang rentan dipump oleh beberapa pihak. Jadi teman-teman, kalau seandainya trading di saham seperti ini, lebih baik lebih konservatif. Jangan kemakan potensi cuan beggar, potensi begini, potensi begini, potensi begini. Jangan kemakan hal-hal seperti itu. Oke, jadi kalau seandainya teman-teman entry, lihat dulu rules-nya sesuai dengan profil risiko teman-teman atau enggak. Kalau tidak sesuai dengan profil risiko, jangan paksa masuk. Biasanya orang yang paksa masuk adalah orang yang eh, masuk di dalam grup, mereka membaca isi grup, dan mereka FOMO gitu. Jadi saya nggak harapkan orang yang ada di grup saya itu FOMO-FOMO. Saya nggak harapkan seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya PGEO. PGEO kita udah pernah rekomendasikan di area yang kita tandakan di sini area 1000, dia udah terfill order ya. Dia sudah terfill order. Saya hapus dulu gambarnya. Ini teman-teman lihat saham PGEO ini adalah salah satu saham yang berhasil membukukan keuntungan dari penjualan karbon. Dan kita tahu di bulan September ini mungkin di akhir bulan September akan terjadi sebuah rilis bursa karbon akan ada di bursa kita. Dan itu menguntungkan untuk isu di saham PGEO, teman-teman. Itu menguntungkan untuk story atau cerita PGEO ke depannya. Makanya terjadi sebuah volume di sini. Nah, ini volume adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibohongi, teman-teman. Kalau teman-teman hanya membaca Broksum, ya Broksum itu bisa dimanipulasi. Tapi kalau namanya volume, volume itu tidak bisa dimanipulasi karena terbentuknya volume. Karena ada transaksi jual dan beli, teman-teman. Nah, kita lihat terjadi sebuah gejolak volume yang sangat signifikan. Tandanya demand di saham PGEO ini sangat ngotot. Makanya terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Tapi kalau kita bicara entry, ini bukan area entry kita. Justru kalau kita tanya, ini ya udah kena area TP bahkan. Kalau seandainya teman-teman enter di harga sekarang, ya berarti teman-teman FOMO gitu. Teman-teman tradingnya berharap. Kita nggak berharap teman-teman tuh tradingnya dengan harapan. Ya, teman-teman tuh wajib lihat marketnya sesuai nggak dengan analisa. Kalau enggak, ya ngapain teman-teman makan FOMO gitu. Kita berhalusinasi gitu. Nah, saya seorang trader juga mempunyai pengalaman teman-teman. Bukan apa yang saya ucapkan itu karena eh, teori enggak. Saya sendiri mengalami. Misalnya nih, apa yang teman-teman alami? Jujur saya sudah alami. Misalnya teman-teman misalnya entry di PGO harga tinggi. Ya, karena apa? Karena teman-teman tuh punya halusinasi harga akan naik lagi. Itu saya sendiri alami, teman-teman. Misalnya, saya entry harga PGEO 1285. Tentu apa yang terjadi sama kita? Kita mencoba cari berita-berita yang positif. Misal kita bilang teman-teman entry deh di 1400. Teman-teman nyangkut di 1400 nih, misalnya ya. Nah, dia kan kena 1400 nih, pernah. Oke? Apa yang teman-teman lakukan? Pasti teman-teman coba mencari berita yang positif. Oke? Mencoba mencari sebuah halusinasi supaya apa? Supaya membenarkan kesalahan teman-teman. Itu saya sendiri alami, teman-teman. Makanya saya sharingkan kepada teman-teman semua. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh nggak kejebak oleh pengalaman yang saya pernah alami gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat PGEO, justru ini terjadi sebuah area clusteran supply. Nah, ini bahayanya teman-teman. Justru kalau teman-teman perhatikan, ini menjadi sebuah area supply. Nah, teman-teman lihat, yang dimana ini sebenarnya pernah terbentuk di saham Medco. Nah, Medco, teman-teman perhatikan, kita udah pernah rekomendasikan dari bawah. Oke, sekarang harga udah rally gini, teman-teman jangan tanya masuk bisa masuk apa enggak.
Nah, ini Medco, teman-teman perhatikan pernah terbentuk supply. Kurang lebih sama seperti PGEO, ya kan? Ketika dia break ke bawah, teman-teman, takutnya dia masih mau ngocok barangnya lagi ke bawah nih. Dikocok-kocok lagi ke bawah, teman-teman nggak kuat, ya cut loss gitu. Ya syukur-syukur teman-teman kuat. Kalau teman-teman tanya saya bicara fundamental, ya PGEO ini masih menarik. Tapi kalau bicara areanya, saham bagus, tapi teman-teman salah entry, ya nggak menarik juga gitu teman-teman. Nah, PGEO nih teman-teman perhatikan ya. Kalau ditanya sama saya, di mana sih area yang pas? Ya, kita menemukan ada area demand itu di sini, teman-teman. Terlepas dia sampai atau tidak di area yang kita tandakan, kita lebih baik menunggu apakah dia sampai di area yang kita tandakan atau dia membentuk sebuah demand baru. Tinggal itu pilihannya. Apakah dia sampai di area yang kita tandakan atau dia membuat demand baru. Tinggal itu pilihannya. Kalau ditanya sekarang, ya saya lebih baik menunggu, teman-teman. Lebih baik menunggu. Karena ini dia dekat area supply, terbentuk supply level di area yang kita tandakan di 1375 sampai 1450. Kalau seandainya besok terjadi sebuah harapan dia naik ke atas, ya bisa jadi itu hanya pullback dan justru turun dulu. Dia nge-fill order di area kita ini. Nah, jadi kita tandakan ini menjadi area UFO kita. Ini menjadi area unfill order kita. Jadi kalau seandainya teman-teman tanya saya, di mana sih area yang pas? Ya, ini area yang pas untuk beli PGEO. Atau kita menunggu struktur barunya terbentuk seperti apa, gitu teman-teman. Oke, mungkin ini saham-saham yang bisa kita bahas di video ini supaya teman-teman tidak terlalu lama menonton video saya juga, gitu. Jadi video ini saya membahas saham ini secara analisa teknikal. Jadi saya berharap teman-teman yang menonton video saya, teman-teman tuh mendapat manfaatnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan kita pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Asset Sekuritas dan teman-teman bisa dapatkan manfaatnya seperti apa fungsi grup kita gitu. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.